ya mestinya ya. Ya, ini pertemuan yang ketiga, kita akan mulai dengan analisis arahan fungsi lahan. Oke, ya. Ini 29 partisipannya, ini ada 28 mahasiswa tambah saya satu, sehingga 29. Masih ada 2 yang belum join atau belum ikut. Oke, kita mulai dengan share screen-nya dulu ya. Oke, tentang arahan fungsi lahan ya. Ini saya share. Nah, Anda sudah melihat ini ya? Sudah kelihatan ini? Ya, oke. Jadi dalam suatu analisis GIS, hari yang lalu kita mengenal dengan analisis spasial dan analisis atribut begitu. Nah, kita akan mencoba untuk mempraktekkan itu keduanya ya. Dimulai dari yang relatif sederhana dulu, yaitu tentang analisis arahan fungsi lahan. Analisis arahan fungsi lahan atau fungsi kawasan itu sangat penting apabila suatu wilayah atau suatu daerah mau dikembangkan. Nah, sehingga orang itu akan tahu di mana dia itu harus ya memanfaatkan lahannya itu. Mana tempat untuk pemukiman, mana untuk tempat-tempat katakanlah pertanian semusim, pertanian tahunan, daerah penyangga, daerah hutan lindung, supaya dia itu tahu. Ya. Nah, untuk mengetahui itu maka GIS atau SIG ini sebagai suatu tool, alat memberikan bantuan supaya arahan fungsi pemanfaatan lahan itu bisa ditentukan dengan baik. Ya. Ya. Oke. Ini saya contohkan arahan fungsi kawasan di Subdas Kabuyutan. Subdas Kabuyutan ini nanti kalau saudara mencari ini di perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat, Mbak. Subdasnya. Ya. Nanti kalau misalnya saja ingin membuat misalkan saja ya katakanlah peta inset gitu ya, utuhnya di mana? Itu Anda nanti bisa melihat di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Antara itu daerah perbatasan. Ini. Nah, untuk membuat arahan fungsi lahan, paling tidak kita harus berusaha ya menyediakan 3 buah peta. Ya, menyediakan 3 buah peta. Pertama, peta topografi. Peta topografi ini ada sudah ya. Peta topografi. Ya. Peta topografi atau sekarang kita bisa menggunakan peta rupa bumi. Ya. Peta rupa bumi. Dari peta rupa bumi nanti akan kita ambil konturnya untuk menjadi peta kemiringan lereng gitu. Nah, saya mencoba bertanya dengan Bapak Ibu yang mengajar praktikum geomorfologi. Itu katanya dalam geomorfologi sudah diajari pula berkaitan dengan pembuatan peta kemiringan lereng. Ya. Sehingga nanti di sini saya mengaplikasikan. Ya, dari nanti teman-teman mungkin secara praktiknya bisa membuat peta topografi atau peta rupa bumi ini menjadi peta lereng. Ya. Ini secara katakanlah dilakukan bisa secara manual. Tapi nanti kalau misalnya saja dilakukan dengan menggunakan ADIS semua, ya nanti kita bisa sebenarnya, ya. Hanya saja nanti kita coba dari manual dulu sehingga peta-peta rupa bumi yang ada itu nanti bisa digunakan. Ya. Oke. Nah, dari peta kemiringan lereng ini nanti ya akan dicek kemudian dioverlaykan dengan peta yang lainnya. Peta yang lainnya yang dimaksudkan adalah peta tanah. Peta tanah. Peta tanah
Ya, yang menunjukkan peta kepekaan tanah terhadap erosi. Ya. Jadi kita bisa menyediakan pertama peta topografi yang diturunkan menjadi peta lereng nanti, peta tanah yang di dalamnya atau diturunkan menjadi peta kepekaan tanah terhadap erosi, dan data curah hujan yang diturunkan menjadi peta intensitas curah hujan harian rata-rata. Nih. Kemudian ya ada kriteria arahan fungsi pemanfaatan lahan. Ada kriteria arahan fungsi pemanfaatan lahan. Dioverlaykan menjadi peta arahan fungsi pemanfaatan lahan. Oke. Nah, ini. Nah, di sini ya, jadi nanti kita menganalisis skornya menjadi peta arahan fungsi pemanfaatan lahan. Nah. Berikutnya, ya, peta-peta yang ada tadi, peta lereng, peta tanah, peta curah hujan ini kita skor ya. Kita skor, misalnya ini penskorannya. Ya, katakanlah klasifikasi dan nilai kemiringan lahan. Ini misalnya aja Dano kan datar Dano ya. Kita beri skor 10 permisalan. Ya. Atau boleh dikurangi biar nantinya tidak pas begitu. 9 katakanlah. Ya. Ya. Kalau yang Dano ini kita boleh apa ini? Mencoba simulasi ya. Dano kan paling rendah tempatnya. Kalau datar ya, kalau dari Dano ke atas itu kan berarti ke arah datar nanti 20 misalnya skornya. Lande skornya 40. Miring atau agak curam 60. Curam ya, curam ya. 80. Sangat curam 100. Ya. Ini sudah saya share di Elena Mas Mbak ya. Jadi nanti bisa dilihat ini, nanti saudara mungkin bisa main-main setelah ini, setelah diberikan penjelasan. Ya. Ini sumbernya adalah pedoman penyusunan pola RLKT, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Sebenarnya ada yang baru, Mas. Ada yang baru. Ya ini. Ada yang baru tahun 2000-an. Ya, nanti mungkin saya kirimkan. Karena hari yang lalu, bulan yang lalu itu ada siswa yang bikin skripsi berkaitan dengan arahan fungsi lahan ini. Arahan fungsi lahan berkaitan dengan tanah longsor begitu. Ya, skripsinya itu judulnya. Nah, oke. Ini tentang kemiringan lahan atau kemiringan lereng. Berikutnya tentang tanah. Tanah juga akan diskor ya, tanah. Ya. Tanah nanti akan diskor. Ya. Bagaimana penskoran tanah? Ya, berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi. Ini ada skornya, kalau aluvial, gleb, planosol, hidromen, pelabu skornya 15. Ya. Latosol skornya ini termasuk kurang peka ya. Latosol tanah kurang peka 30. Aluvial, gleb, planosol, hidromen, pelabu peka ini. Tidak peka itu termasuk hanya kecil maksudnya, skornya 15 sumbangannya. Nah, brown forest soil 0 kasih brown, non kasih brown dan mediterran kita berikan skor 45. Andosol, laterit, grumusol, solid. Nah, ini kita berikan skor 60 karena tanah peka. Regosol sangat peka ini terhadap erosi. Regosol, tanah-tanah muda ini. Regosol, litosol, organosol, dan trensina, tanah-tanah daerah kapur. Ini sangat peka, 75 skornya. Mungkin saudara bertanya, Pak, skornya ada 15, 34, 5, 60 itu maksudnya gimana, Pak? Ini dibuat berdasarkan ya seberapa besar sumbangan tanah ini terhadap erosi gitu loh. Ya. Jadi makin besar pengaruhnya terhadap erosi, skornya makin besar. Tanah regosol itu mudah tererosi, skornya 75 atau begitu. Ya. Litosol relatif mudah erosi, sangat peka, skornya 75. Ya.
Tanah clay itu sudah tererosi, tidak peka terhadap erosi, skornya 15 gitu. Jadi besar kecilnya skor ini ditentukan oleh seberapa besar, ya, seberapa besar sumbangan, sumbangan faktor itu, elemen itu terhadap kepekaan erosi ini di sini. Berikutnya berkaitan dengan skor intensitas curah hujan rata-rata, ya. Nah, ini kalau hujan intensitas hariannya katakanlah ini 13,6 mm per hari, sangat rendah. Curah hujan 13,61 sampai 20, rendahnya 20. Sangat rendah skornya 10. Kemudian intensitas curah hujan 20 hingga 27,70 sedang termasuk, skornya 30. Ya. Ini untuk intensitas hujan harian rata-rata 27,71 hingga 34,80, klasifikasinya tinggi, skornya 40. Berikutnya, skor intensitas hujan rata-rata 34,81 atau lebih, termasuk sangat tinggi, skornya 50. Oke, ya. Nah, setelah kita skor, nanti skor itu akan kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan, dan jumlah itu akan menentukan apakah daerah itu skor itu termasuk fungsi lindung, fungsi penyangga, fungsi budidaya tanaman tahunan, ataukah fungsi budidaya tanaman semusim dan pemukiman. Sehingga nanti ini, saudara-saudara ini ya, jadi ini ada arahan fungsi kawasan setiap satuan lahan. Apakah masuk kawasan lindung? Kawasan lindung itu skornya lebih dari 175 atau lebih besar 175 ini, gini ya. Kawasan penyangga skornya lebih dari 124 sama dengan kecil atau sama dengan 175. Kawasan budidaya tanaman tahunan skornya kurang dari 124 dan lerengnya lebih dari 8%. Jadi kalau ditulis ini ya, skornya lebih kecil atau sama dengan 124 sampai dengan lebih besar dari 20. Terakhir, kawasan budidaya tanaman semusim dan pemukiman. Ini kurang dari 124 dan lereng lebih dari 8% atau skor lebih kecil atau sama dengan 20, ya. Oke, ini penentuannya begini. Ini nanti tolong diingat nanti untuk menentukan daerah itu apakah termasuk daerah arahan untuk kawasan lindung, ataukah masuk pemukiman, ataukah termasuk daerah penyangga, kawasan penyangga, itu ya. Oke. Nah, coba main dalam spasialnya, dalam prosesnya ya. Ini nanti diingat dulu oleh saudara-saudara sekalian ini. Nah, penskorannya. Anda silahkan bisa download di Elena, Mbak ya, Mas, Mbak. Coba saya tak ngecek teman-teman. Masih ke standby ini. Standby bersama dengan fotonya saja. Ini kira-kira connect apa ora ya? Nah. Wah, ini kalau ditinggal cuma kasih foto ini nanti kira paham apa ora ini dijak omong ini. Ya. Oke. Nah, saya sudah 1-2 kali pertemuan mengharapkan saudara untuk bisa on screen gitu ya. Harapan saya supaya Anda layaknya seperti ya kuliah tatap muka ini, seperti saya ini loh, mau memperlihatkan muka kita ya, supaya nanti ada perhatian dan bisa diajak omong-omong. Nah, bisa diajak komunikasi ya. Oke. Saya akan membuka AJIS dulu, coba saya tak lihat di sini dulu ya, membuka AJIS-nya.
Ya. Oke, membuka ASJIS-nya. Gimana kita suka ini ya? Oke. Bentar ya. 2 Maret. Hmm. Hmm. Sebentar, tak. Oke, Mas, kita lihat. Sebentar, saya share. Petanya di mana ya? Nah, ini. Oke. Ya, ini saya membuka peta yang sangat sederhana, ya, yaitu tentang peta curah hujan Kabuyutan. Ini, saya ingin bertanya pada teman-teman, Mas, Anda seandainya membuat peta begini sudah bisa ya?
Halo. Halo. Kira-kira enggak ada masalah Mas ya buat peta gini ya? Halo Mas, Mbak, bisa komunikasi nih? Halo? Tidak ada, Pak. Oh, insya Allah. Bisa, bisa. Gimana? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Ini sih dasar kok, Mas. Ya, sih dasar dulu ya. Ya. Kalau Anda belum bisa buat peta gini ya harusnya enggak boleh ke sektor apa. Kalau gini enggak bisa misalnya loh ya. Karena ini kan kita masukkan koordinat digitasi ya jadi peta ini kan itu ya. Ya toh? Halo, teman-teman gimana? Anda ada masalah ini ya? Nggak ada, Pak. Oke. Nah, jadi dipastikan saya meyakini Anda bisa. Jadi saya tidak harus ngajar dari digitasi dulu. Ya. Jadi tidak ngajar dari apa ini dari memasukkan koordinatnya dulu maksudnya. Ya. Nanti silakan mungkin kalau yang belum bisa tanya dengan temannya ini peta sederhana kan gitu ya. Ya. Oke. Mohon maaf saya ini nyambi dua Mas, dua layar soalnya. Sebentar. Oke, ya setelah ini Anda bisa semacam ini saya buka satu ya. Bagaimana teman menambahkan peta di sini di program apa ini di AdMap ini ya. Seperti biasa di sini ini dilihat ya ini ada tanda positif ini di pojok ini saya lihat dengan kursor ini kita tambahkan tik gitu tambahkan. Misalnya aja kita mau menambahkan ini kan baru peta curah hujan. Tadi yang saya sampaikan kita harus menyediakan peta apa tadi? Masih ingat? Peta apa? Peta topografi, Pak. Nah, jadi peta apa? Kemiringan. Kemiringan lereng. Saya punya peta kemiringan lereng di sini. Coba saya lihatnya. Ya, kemiringan lereng. Kemiringan lereng. Petanya kemiringan lereng atau lereng. Jadi bukanya di sini ya, teman-teman ya. Kita ambil SHP-nya. Nah, ini ada SHP ini, lereng Bayu Kabutan salah. Kita tambahkan ya. Jadi ini saya bermain folder ini di data kabuyutan. Add, ya kita add. Jadi sekali lagi saya ulangi folder saya itu di sini Mas. Kebetulan saya ini ya, di D aplikasi siklatian data kabuyutan. Ya. Kemudian nah setelah itu kita buka. Nanti cari lereng ini, lereng baru kabuyutan saya namanya ini. Kita add-kan di sini ya, klik add. Ya, kita tunggu. Nah, ini data lereng sudah muncul. Sudah ada curah hujan lereng. Satunya lagi data apa? Kita panggil datanya dengan menambahkan ini add data ya. Add data. Nah, curah hujan lereng satunya apa? Tanah ya Mbak ya? Tanah. Apa itu? Dilihat tadi di
Tuh, mana tanah ini? Tanah. Ada enggak? Lereng baru. Tanah Kabuyutan. Masa enggak ada? Atau di depan tadi kelewat? Depan apa? Sudah hujan, lereng, tanah. Namanya di apa? Sini sana atau soil ya? Jenis tanah Oh, itu, ini Pak. ada jenis tanah Itu. baru ya. Ini jenis tanah baru Kabuyutan ini, ya. Kita add-kan di sini. Nah, sudah sesuai dengan apa? Flowchart tadi kita sudah punya 3 buah peta ini. Peta curah hujan, peta lereng, dan peta jenis tanah. Nah, ini masih peta-peta sederhana semua, Mas ya. Nah, kita nanti bisa memberikan skornya, Mas. Memberikan skornya ini untuk masing-masing ini. Kita lihat apakah sudah ada atributnya. Ya, sudah ada ini nama jenis tanahnya, Mas ya. Ini nama jenis tanah. Ya. Nama-nama jenis tanahnya. Nanti kita akan menambahkan apa ini kolom di sebelah sini untuk memasukkan skor-skornya tadi. Kan kita melakukan penskoran itu ya. Oke. Nah, tanah kita adalah akan menambahkan kolom di sini. Untuk apa? Untuk skor gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana cara menambahkan kolom di sini. Sudah tahu ya caranya atau belum? Kita perhatikan sama-sama. Di sini adalah kalau kolom itu kalau dalam bahasanya JS adalah file. Ya. Ya. Jadi kolom itu bahasanya adalah file. Jadi add file. Nanti di sini add file mana. Jadi kita di sini coba dilihat ini. Table option ini kita klik. Ya, kita add file. Add file ini. Add file. Add file ini berarti nambah kolom. Ya. Nambah kolom untuk memberikan skor. Namanya misalnya aja tanah kita kasih nama skor gitu aja. Ya. Skor. Apa ya? Tanah gitu ya. Skor TNH gitu aja. Skor tanah. Nah. Skor tanah itu berupa angka atau huruf atau apa? Angka, Pak. Angka, Pak. Angka lah. Angka. Kalau angka, ya. Angka itu ada short integer itu berarti nanti angka yang pendek-pendek kecil, Mas. 1, 2, 3 hingga 10 itu short integer. Long integer mungkin angka yang untuk sampai dengan jutaan gitu misalnya aja. Banyak ya. Ya, float itu jika maka nanti. Double itu digunakan untuk angka pecahan maupun angka bulat. Ini ya ada pilihannya nih. Jadi kalau Anda katakanlah double itu maksud tipenya double kita pilih nanti bisa untuk angka pecahan atau angka bulat. Nah, tag itu berarti ya bahasa tag, huruf. Date itu tanggal. Ya. Untuk latihan awal supaya Anda tidak bingung, kita gunakan double. Artinya nanti kalau ketemu dengan angka bulat ataupun angka pecahan tidak ada masalah. Ya. Latihan awal kita pakai double dulu, double gitu ya. Nah, kalau kita klik ini bisa, ya, langsung diklik sama aja, oke gitu misalnya aja.
Nah, ini muncul di sini tadi skor tanah. Ya. Skor tanah. Setelah muncul, maka kita coba isi skornya tadi. Isi skornya tadi ya. Isi skornya tadi. Ya. 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 Coba dilihat di flowchart tadi. Guru Musol Kelabu Tua masuk berapa skornya? Halo Mas, tolong 60, Mbak Pak. Mas dilihat. 6 ya, 60 ya. Untuk mengisi ini kita cek dulu di sini ya, di editornya apakah nah ini harus start editing Mas, ini di sini coba dilihat ini ya. Ini editor start editing ya. Klik start editing. Bahwa bisa diisi ya. Nah, sekarang saya isi 60 gitu. 60 ya. Yang termasuk Guru Musol 60. Aluvial berapa aluvial? Mbak, Mas? 15, Pak. 15, Pak. 15. Oh, sebentar, baterai saya tapi tak ngecas dulu. Oke. Yang berikutnya Mas, sekarang aluvial berapa 15 Mas ya? 15. Kemudian asosiasi. Asosiasi di situ asosiasi gleumus berapa ya Mas ya? Mas Mbak. Halo. 15. 15 juga. Aluvial Kelabu Tua, cari aluvial. 15, Pak. 15, Pak. Halo. 15, Pak. Komplek Guru Musol Regosol Mediteran. Berapa? Cari komplek, Mbak. Mas. Ada enggak? Guru Musol Regosol. Kalau Halo? Guru Musolnya 60, Pak. Tapi kalau Regosol di sini 75 itu gimana, Pak? Oh. Masuk. Ini komplek Guru Musol Regosol dan Mediteran. 75 misalnya aja ya. Ya. Kita pakai yang atas itu karena komplek ini berarti ada kelompok tanah ini, Mas. Ya. Ini 75 gitu misalnya. Benar 75 Mas itu. Halo Mas, Mbak. Waduh, Ini, saya harus Pak. nengok ini. Nanti tahu tadi ini. Lama teman-teman.
Oke. Dano tadi kita buat 9 ya. 9 kan daerah tetap. Asosiasi aluvial berapa Mas, Mbak? Halo? 15. 15, Pak. 15, Pak. 15, Pak. Berikutnya Gunung Musol Kelabu Tua. Berapa? Halo? 60, Pak. 60, Pak. 60. Nah ini, ya ini sudah berarti ini kita sudah mengisi tentang skornya, ya. Jadi diingat tadi untuk mengisi ini, ya. Kalau kita belum punya kolom harus add file dulu, add file, ya. Tadi add file ini ya, pakai add file, ya. Ini sudah pasif karena tadi start editing, ya. Ya. Jadi kemudian diberi nama, kemudian dimasukkan skor-skornya ini. Ini. Begini berlaku pula untuk peta-peta yang lainnya. Ini kan peta jenis tanah. Ya. Nah, sekarang jenis tanah sudah selesai. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan dengan peta yang lain. Misalnya aja adalah apa ini? Lereng Kabuyutan. Lerengnya kita buka coba. Atribut. Jadi ini lereng gini ya. Klik kanan, bentar ya. Kita sorot, klik kanan, kemudian open atribut. Oke, sekarang kita bikinkan tambahan kolom di sini ya. Untuk isi skornya. Nah, tadi kita sudah start editing, kita stop editing dulu mungkin. Stop editing dulu. Ya, yes. Nah, ini. Karena membuat add file ini dalam posisi stop editing ini. Add file-nya baru muncul lalu stop editing ya nanti ya posisinya. Nah, sehingga ini di sini kita ke ini tabel option, kita klik kemudian add file. Add file. Sekarang kita berikutnya memberikan ya, apa ini? Skor untuk lerengnya. Skor misalkan saja lereng. Nah, skor lereng misalkan saja. Ya, misalnya nggak usah penuh enggak apa-apa. Sebagian aja. Boleh disingkat skor RR gitu tidak boleh. Skor lereng gitu aja, misalkan aja. Nah, tipenya kita skor bukan angka kita pakai double aja sementara. Nanti kalau berikutnya bisa variasi ya. Maknanya apa? Double tadi untuk angka pecahan ataupun angka bulat. Ya. Nah, ini langsung kita oke. Ini sudah muncul di sini skor LR. Ya. Skor LR. Nah, berikutnya kita berikan nilai skornya itu. Ya. Ya. Datar berapa? Halo? Skor lereng datar? 20, Pak. 20, Pak. 20. Diingat, kalau kita mau mengisi ini harus start editing. Jadi kalau pas bikinan tidak mau maka kita lari sini ya, editor start editing ini. Di sini. Nah, start editing. Setelah itu maka kita klik di sini pasti dia akan mau. Nah, begini. 20 ya. Datar 20. Lande 40, Pak. Lande 40. Ya. Curam 80. 80. Agak curam 60 ya. 60, Ya, Pak. 60. Oke, balik lagi ini ada beberapa Lande 40. Perlu saya sampaikan pada teman-teman mahasiswa ini karena sederhana maka kita isi manual. Nanti kalau kita sudah kompleks ngisinya dengan bahasa program ya. Ini kita latihan dari sederhana dulu biar bisa sederhana
masukkan satu-satu, tapi nanti juga bisa masukkan dalam jumlah banyak. Gitu ya. Halo. Baik, Pak. Lalu kita beri skor 9. Suaranya jelas enggak, Mas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Datar tadi 20. Lande 40. Lande 40. Karena gini. Nah, sekarang berarti kita sudah mengisi untuk lereng. Ya, lereng. Oke. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan curah hujan yang belum ya. Ya, kita ke sini ke curah hujan. Nah, curah hujan. Klik kanan, open atribut tabel. Klik, tabelnya keluar ini. Nah, ini ganti curah hujan. Curah hujannya juga belum ya. Belum apa ini? Belum menunjukkan skornya ini. Kita tambah seperti tadi ya. Gimana ini? Di sini diklik add file. Add file-nya pasif masih karena belum stop editing. Kita editor dulu, kemudian stop editing. Yes, itu ya, stop editing. Do you want to save your edit? Tadi kita mengedit peta lereng tadi. Yes. Itu. Oke, kemudian kita tambah kolom melalui ini ya, melalui tabel option. Nah, pakainya add file. Add file. Add file. Kita kasih nama. Sekarang skor hujan HJ kita aja ya, skor hujan. Ya. Skor berupa angka ada angka pecahan, angka bulat. Untuk mewadahi angka pecahan, angka bulat kita pakai double. Ya, double itu. Kemudian ini oke. Muncul di sini skornya. Kolom skornya. Kita isi. Seperti tadi diisi. Curah hujan rendah. Berapa curah hujan rendah? 20. 20, Pak. Diingat kalau kita mengisi di sini belum bisa. Diingat kalau kita mengisi ini belum bisa, kita cek di editornya. Pada klik start editing supaya bisa diedit. Ya. Oke ya. Ini curah hujan. Skornya berapa ini? 20. Curah hujan rendah 20. Ya, Curah Pak. hujan sedang 30, Pak. 30. sedang 30. Curah hujan sangat rendah 10, Pak. 10 ya. Danau tadi kita bikin 9. Curah hujan rendah kita bikin berapa? 10 ya? 20. Curah hujan rendah berapa? 20 ya? 20. 20, Pak. Nah, 20. Oke. Ya, jadi ini 3 buah peta semuanya sudah punya penghargaan ya. Kita cek lagi misalnya aja ini. Tadi jenis tanah. Ya, jenis tanah ini sudah ada. Lereng sudah ada ya, lereng. Oke. Ya. Berikutnya saudara-saudara, terus kita apakan setelah kita tadi itu
mengisi semua skor itu. Ya. Skor itu selanjutnya akan kita tambahkan ya Mas ya. Kita tambahkan. Yaitu skor jenis tanah, skor lereng dan skor curah hujan. Ditambahkan ya. Sebentar saya diabsen oleh Pak Dekan, tak jawab dulu. Ya, hadir Bapak, tapi mohon maaf ini ngajar, Pak. Kalau yang ngajar mencoba Pak, mohon izin ngajar dulu. Oke. Begini ya, saudara sekalian. Setelah skor kita isi, maka skor ini nanti kita tambahkan. Menambahkan ini dalam ATMAP. Siap, Bapak. Ya, ini ya. Setelah ini kemudian ditambahkan, karena menambahkan kita harus buka geoprocessing, Mas Mbak ya. Nah ini geoprocessing ini. Kita akan mengoverlaykan nanti supaya bisa menambahkan gitu ya. Ini kita buka geoprocessing untuk overlaynya. Ini geoprocessing, data dilihat, geoprocessing. Nah, ini di sini ada macam-macam. Untuk icon geoprocessing ada buffer, ada clip, ada intersect, ada union, ada merge, ada dissolve, dan seterusnya gitu ya. Ya. Oke, ini begini ya berikutnya saudara-saudara. Nah, kita akan memilih intersect. Kalau buffer itu kita membuat apa ini? Bikin area di kanan kiri objek kita. Dan nanti kita berikan penjelasan ya. Kalau clip itu memotong, kalau intersect itu tumpang susun ya di antara beberapa peta. Yang kemarin saya jelaskan ya, dalam overlay itu ada intersect gitu. Ini tumpang susunnya. Kalau union itu menggabungkan dan merge ini. Ya. Oke, sekarang kita pilih intersect dari geoprocessing, kemudian intersect. Geoprocessing, terus intersect. Klik. Ini. Ya. Nah, ini kita masukkan ya. Kita masukkan melalui ini ya. Jadi intersect ini, ada jendela intersect, kita masukkan. Jenis tanah yang akan kita overlaykan ini. Ya, kita klikkan, tambah lagi ya. Bisa tambah ini atau ini ya. Lereng. Tambah lagi curah hujan. Jadi ini yang mau kita overlaykan. Ya. Jenis tanah baru, lereng dan curah hujan. Nah, di sini ada pertanyaan output future class. Output future class ya, ini di sini.
Oke, ya. Output future class. Hasilnya akan ditaruh di mana overlay itu? Maksudnya itu secara mudah ya. Output future ya kelas. Pengklasifikasian ya. Hasilnya ditaruh di mana? Kita klik di sini. Ya. Oke. Yaitu kita taruh di aplikasi lahan latihan, kemudian data kabuyutan untuk ujian ini di sini ya ini. Misalnya aja saya kasih nama di sini, namanya misalnya aja apa ya? Nah, overlay hujan apa tadi? Hujan. Jadi gini, overlay hujan tanah lereng. Maaf. Di save ya ini ya, kita save. Nah, kita save. Coba dilihat ini Mas, Mbak. Apa yang terjadi setelah di save gitu ya. Save, dilihat Mbak, apa yang terjadi. Ya. Tapi belum di oke ini Mbak. Ya, baru ini. Nanti outputnya disimpan di aplikasi SIG latihan data kabuyutan untuk ujian ini. Namanya HJTN hujan tanah lereng. Ya. Nah, ini atributnya semua yang diperlihatkan. Kita oke. Kalau oke, coba dilihat ya setelah oke. Oke. Nah, ini dilihat. Ini intersect complete. Complete ya. Berarti kita close. Nah, ini tadi nama tadi yang kita intersect sudah muncul di sini, Mbak Mas. Karena kita langsungkan tadi masuk di sini. Ini ya. Overlay hujan tanah lereng. Nah, sekarang kita buka hasil overlay kita, Mas. Mbak, ini di sini ya. Kita klik kanan, kemudian open atribut tabel. Ya. Tabelnya ini, Mas, hasil overlay. Ada 61 row baris ini ya. Ini ditunjukkan oleh di sini, Mbak. Mas, Mbak, di depan, di bawah ini. Out of 61 selected ini. Jadi ini ada 61. Ya. Oke. Nah. Setelah kita punya ini mau kita pakai. Ya. Kita tambahkan skornya gitu ya, Mbak ya. Coba kita tarik di sini. Coba ini kita tarik tabelnya, kita bawa ke sini. Waduh. Nah, ini. Nah, ini. Untuk kita isi ya. Wah, ternyata masih panjang. Ya. Untuk mengurangi kepanjangan tabel ini bisa kita persingkat, Mas ini, Mas Mbak ini ya. Ini kan panjang. Nanti kalau kita overlay, katakan ini cuma 3 peta. Kalau ada 4, 5, atau bahkan 10 peta, nanti sangat panjang sekali. Untuk memperpendek ini kita pakai di sini ya, klik-klik gitu ya. Nah, nanti kita mainkan ini. Di apa? Di source. Di file ini. File. Kolom. Ini yang dicentang berarti aktif ini.
Supaya tidak aktif maka kita pasifkan. Nah, ini jenis tanah dan skornya. Lereng, ID, kelas lereng dan skornya biar masih. Nah, ini gini, curah hujan dan skornya biar masih. Oke. Nanti yang terlihat di sini di tabel ini nanti tinggal ini. Ya. Jadi tinggal ini yang lainnya sudah kita pasifkan. Yang kita centang berarti aktif. Kalau kita oke akan terlihat. Ya ini kelihatannya. Ya, tabelnya jadi pendek. Karena yang lain kita sembunyikan itu ya. Halo? Bisa ikuti ya? Bisa, Pak. Berikutnya kita tambahkan di sini skornya sekarang. Total skornya berapa ini? Skor tanah, skor lereng, skor hujan. Kita bikin di sini total skor. Ya, total skor. Total skor. Kita tambah kolomnya. Ini masih Excel, belum masih. Kita editor, kemudian stop editing. Stop editing gitu ya. Yes. Nah, kita di tabel option. Ke tabel option ini, klik. Kemudian add file. Ini kita kasih nama misalnya aja total. Total skor. Total skor. Tipenya apa nanti kita double aja. Nah, kemudian di oke. Nanti akan tambah skor di sini ya, kolom di sini ya. Kita oke. Tambah kolom di sini total skor ya. Sekarang kita tambahkan. Bagaimana kita menambahkan skor itu? Ya. Cara menambahkan, kita coba klik kanan. Klik kanan. Ya. Kemudian file kalkulator. Kita file kalkulator. Total skornya ya. Total skor di sini jadi ini tadi misalkan gimana sih, ini klik 2 kali aja, klik 1 kali di sini, klik gitu ya. Waduh, sebentar. Klik kanan, file kalkulator. Nah, muncul total skor. Total skor sama dengan skor tanah ditambah sebentar. Skor hujan ditambah skor lereng ditambah skor tanah. Oke. Setelah ini kita oke Mas Yani. Total skor itu sama dengan skor hujan tadi tambah skor tanah, skor lereng tambah skor tanah. Kita oke coba. Harusnya masuk sini Nas. Oke. Nah, ini sudah tertambahkan. Ya. Sudah muncul. Ya. Bisa diikuti Mas, Mbak, sebelum berlanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Nah, sekarang gini, Anda lihat yang tadi yang saya sampaikan di awal tentang kriteria. Apakah nanti di sini untuk skor sekian itu untuk apa? Ya, masuk hutan lindung, hutan produk, ataukah hutan penyangga, ataukah tanaman semusim gitu. Dilihat, coba dilihat tadi. Ya, dilihat dulu ya.
Nah, untuk itu maka kita buatkan di sini, Mas, tambah kolom baru tentang apa nih? Aran fungsi lahan. Ya, kita tambahkan ya, Mas ya. Kita kunciin option. Adverb-nya ini pasif kita aktifkan di editor ini di pojok ini ya. Kita stop editing dulu. Yes. Nah. Terus add fill. Add fill ya. Namanya apa ini tadi? Buat apa? Arahan. Arahan fungsi. Arahan fungsi lahan. Arahan app lahan gitu ya, Mas ya. Gini aja. Nah, arahan fungsi lahan itu kan nanti kan tulisannya di sini adalah hutan lindung. Ya, hutan penyangga, kawasan tanaman semusim, kawasan pemukiman itu berarti apa ini nanti tipenya? Teks. Tag ya, tag ini kita bikin tag begini. Ya. Oke. Ini lengthnya cukup 50 cukup insya Allah ya. 50 karakter, 50 huruf. Kita oke. Oke. Yes. Ini ambil ini. Nah, ini ya Mas ya. Masih bisa ngikuti ya Mas Mbak ya. Oke, sekarang bagaimana kita mengisinya ini? Arahan fungsi lahan. Kita tadi kan punya ini Mas. Punya apa ini namanya? Skor-skor ini. Ya. Masih ingat tidak tadi? Yang ini ya, misalkan A. Dilihat itu arahan fungsi lahan. Kita dilihat, tolong dilihat. A itu kawasan lindung. Kawasan lindung. Dilihat bareng-bareng Mbak ya. Lebih dari, halo, skornya berapa Mbak? 175, Pak. 175 atau? Lebih dari 175. Nah, kalau dibuat apa ini tanda caplok lebih besar lebih kecil seperti itu ya, lebih besar atau 75 gitu ya. B itu ada kawasan penyangga. Nah, kawasan penyangga berapa? Lebih dari 124 sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 175. Gitu ya. Yang C kawasan budidaya. Tanaman tahunan. Jika kurang dari 124 dan lereng lebih besar 8%. Atau skor lebih besar dari 20. Nah, jadi kalau ditulis ini ini gini ya. Yang D itu kawasan apa? Budidaya tanaman musim. Semusim. Ya. Jika kurang dari 124 lerengnya lebih kecil 8. Nah. Oke, kita terapkan Mas, coba Mas. Kita terapkan ya bareng-bareng ya.
Di sini. Bagaimana cara ngisi ini? Kita pakai di sini, Mas. Pojok ini di sini. Klik, Mas ya. Ini ada di apa ini? Tabel option ini. Ya. Tabel option klik ini ada select by attribute, Mas. Select by attribute ya. Kita klik select by attribute. Dia akan muncul begini. Nah, ini. Pada select by atribut ini mengatakan kepada kita bahasa ini seolah-olah bahasa Mas ya, ini bahasa program. Ya. Yang kita jadikan dasar adalah total skor ini, total skor. Jika total skor sekian, maka arahnya adalah begini, begitu nanti ya. Ya. Oke, kita mulai. Ya. Nah. Jika total skor, kita klik total skor ya. Nah ini kita klik gini namanya jika total skor. Ya. Jika total skor, ya. Pertama berapa tadi? Lebih besar dari 175. Lebih besar dari 175. Kita lihat ada enggak? 175 ternyata. Play. Oh, oke. Sebentar ya. Nah, jika total skor lebih dari 175 ini kosong ini, Mas. Karena tertinggi 175. Berarti kawasan lindungnya tidak ada, Mas. Ya. Karena skor dari ini lebih tinggi ini tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi skor kawasan lindungnya kosong ya, kosong. Kita kosongi. Berikutnya, kawasan penyangga berikutnya. Itu coba dilihat itu. Jika total skor lebih besar, Mas, Mbak, 124 ya, Mbak ya. Iya. Lebih besar 124 ya. N total skor lebih kecil 175, lebih kecil atau sama dengan 175. Nah, ini. Coba dilihat ini ya. Apply. Nah, ini yang terselect ini, Mbak. Ya. Jadi terselect ini. Berikutnya bagaimana kita memberi ini? Ya. Bisa kita lihat di sini, Mbak. Untuk ngisi arah ini maka kita klik kanan coba, klik kanan. Full kalkulator.
Kita tulisi mas sekarang mas ya. Ya. Jadi arahan fungsi lahannya adalah untuk apa nih? Halo mas Mbak, yang kedua itu untuk apa? Untuk kawasan Kawasan penyangga. penyangga ya. Nulisnya harus pakai tanda petik Mbak. Kawasan penyangga. Pakai tanda petik. Ini. Kemudian oke. Setelah ditulis gini oke. Coba setelah kita oke nanti masuk ke sini sudah dia. Oke. Nah ini Mbak sudah jadi ya. Ini masuk kawasan penyangga. Coba dilihat ini. Ini. Ya. Oke. Bisa diikuti Mbak Mas? Insya Allah. Bisa, Pak. Ya, bisa ya. Berikutnya yang ketiga. Untuk kawasan apa itu Mbak Mas? Yang untuk kawasan budidaya tanaman tahunan. Jika total skor, bro. Mas, Mbak, halo. Jika total skor, gimana? Lebih dari 20. Halo Mas, Mbak. Lebih dari berapa? 124 ya. Lebih kecil 124, kurang dari 124. Kok diam semua? Apa masih di sini enggak teman-teman? Masih Pak, masih Pak. Wah, tinggal foto ditinggal lu, guys. Di sini tulisannya repot ini. Ya. Coba diperhatikan sama aja ini pemasukannya, ya. Oke, ini yang berikutnya yang ketiga ini jika total skor kurang dari 124, kurang dari kita lihat kurang dari diubah. Kurang dari 124 ya. N total skor sampai total skor berapa total skornya itu? Lebih dari 20 Pak. Sampai Kecil sama dengan gimana? Lebih besar 20 ya. Iya Pak. Lebih besar dengan 20. Kita lihat. Ini. Apply. Nah ini yang biru-biru ini. Ya. Oke. Apa kawasannya? Klik kanan. Fill kalkulator. Kawasan apa? Budidaya tanaman tahunan ya. iya, Pak. Tanaman tahunan. Ini. Saya klik oke ya. Oke, lah ini sudah terisi Mas, Mbak. Ya. Coba kita lihat apakah semua sudah terisi. Ada 124 apa ini tadi? Ya. Oh. Jadi ini tadi coba Mbak ini ya. Ini lebih besar. Sebentar.
Ini lebih kecil atau sama dengan 24 yang tadi. Nah, ini display. Ini. Satu, dua. Nah. Oke. Kita klik kanan tadi ya. Kalkulator. Ini kawasan budidaya tanaman tahunan. Oke. Nah, sudah kita cek semuanya, tabel di sini sudah terisi semua ya. Coba dilihat ini. Berarti hanya 2 buah ini ya. 2 buah ini saja Mas ya. Coba lihat ini. Oke Mas, kita lihat. Kalau gitu kita tutup ini sudah ya. Tabelnya kita tata, letakkan di sini. Ya, gitu. Nah, oke. Terus manakah peta hasilnya? Kita lihat peta hasilnya kita sekarang ya. Coba kita lihat peta hasilnya. Ini. Ya. Hasilnya mana ini? Ya. Simbologi. Kategori unique value. Kita lihat pada arahan penggunaan lahan ini. Ya, sebentar. Add all value ini. Jadi pertanyaan ini Mas, ya oke. Ini jadi pertanyaan. Ya. Jadi peta yang kita buat ini Mas, peta arahan fungsi lahan. Halo? Halo, apakah bisa ikuti? Bisa, Pak. Allah bisa Pak. Bisa, Pak. Nah, ini. Masih terbuka kameranya ini. Kode komunikasi. Oh, pokoknya banyak yang foto ini ya. Banyak foto begini, nanti iso ora iki. Ya ada Mbak, saya hanya bisa mengharapkan pada saudara-saudara untuk mengikuti dan buka on cam gitu ya. Ini seperti D ini tidak ikut ini Denny Ardiansah, ora ngerti iki. Ora paham kok dijak omong ora anu. Ya. Hanya kalau di ya. Ya. Itu tentang anu Mas ya, hari ini tentang peta arahan fungsi lahan seperti itu ya. Apakah ada yang ditanyakan Mas kira-kira Mas Mbak? Bagaimana cara membuat peta arahan fungsi lahan tadi? Ya, toh. Ini loh. Sudah paham semua ini ya. Kira-kira gitu ya. Harapan saya semoga Anda tahu. Ya. Karena berikutnya nanti Anda dapat tugas membuat peta arahan ini. Ya. Nah, terus begini tinggal melakukan layout, membuat layout peta. Nah, peta. Oh, masih belum. Belumnya apa? Ini coba Anda lihat. Di sini masih ada garis-garis tengahnya, Mas. Halo, dilihat, Mas. Ini peta ini kan masih ada garis-garisnya nih. Halo. Iya, Pak. Kelihatan? Ini di merah kan ada garis-garisnya. Ini garis-garis ini masih belum selesai berarti. Supaya garis-garisnya hilang diapakan? Di-dissolve ya, di-dissolve. Coba kita masuk dissolve sekarang. Nah, kita kembali ke geoprocessing. Geoprocessing, kemudian dissolve. Nah, dissolve. Apa yang di-dissolve di sini petanya? Yaitu peta ini overlay. Ini di-dissolve dengan apa? Ini ya. Oh, ini output future-nya. Hasil dissolve diletakkan di mana? Kita buatkan kita ikuti di foldernya. Klik di sini. Yaitu di arahan fungsi aplikasi siklatian. Nah, gini ya. Kemudian data kabuyutan. Ini ujian ini. Kemudian ya
kita kasih nama peta aran, ya. Namanya kan peta aran. Peta arahan fungsi lahan. Peta aran fungsi lahan. Kita gini aja. Ya. Aran fungsi lahan. Kita save ya. Setelah di save akan terlihat nanti save. Nah, terlihat di sini Mas, coba lihat ini ya. Di aplikasi SIG latihan data kabupaten untuk ujian arahan fungsi lahan gitu. Nah, berikutnya mau diseleb pakai apa? Pakai arahan fungsi lahan. Ini diselebnya kita centang. Arahan fungsi lahannya dicentang ya. Kemudian oke, kita oke. Apa yang terjadi dilihat sama-sama. Oke. Nah, ini komplit, diselebingnya komplit. Ini berarti sukses jadi. Petanya mana sekarang? Ini kita tutup dulu. Nah, ini petanya kita buka coba. Kita buka petanya ya. Nah. Oh, ini petanya. Petanya ini, Mas. Nah, supaya jadi warna kita klik di sini. Kita klik sebentar ya, kita klik. Sebentar. Kita klik ini di sini. Klik-klik gitu. Nah, simbologi kategoris aran fungsi lahan ya. Add all feature kita oke. Nah, ini petanya Mas sudah jadi nih. Ya. Peta ini sudah tidak ada garis-garis hitamnya ya, tengahnya ya. Tadi ini coba dilihat ini. Yang tadi kan ini. Ini masih ada garis hitam 6. Kelihatan Mas, Mbak? Ini masih ada garis-garis hitam. Sekarang setelah diseleb mulus. Ya. Bedakan enggak Mas, Mbak? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Ini kalau sudah seperti ini kita tinggal masukkan peta ini ke dalam layout nanti. Jadilah peta aran fungsi lahan. Ini praktek kita yang pertama, ya. Analisis aran fungsi lahan. Ya, ini. Semoga nanti teman-teman bisa untuk mencoba membuat aran fungsi lahan. Dan untuk tugas pertama kali Anda membuat tugas tentang aran fungsi lahan. Mulai hari ini sampai dengan 2 minggu ke depan. Halo? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, kenapa kok langsung kasih tugas, Pak? Supaya Anda mencoba dan bisa. Dipastikan Anda mencoba dan bisa. Oke? Wah, gitu aja, Pak. Nah, ini gitu aja, tapi dicoba dulu. Kalau Anda bisa berarti bagus. Ini kita mulai dari yang sederhana. Oke? Ada pertanyaan, Mas, Mbak? Nah, izin bertanya, Pak. Ya, oke. Skala dalam pembuatan peta arahan ini skalanya apa ya, Pak? Kecamatan apa gimana, Pak? Ya, ini daerah kabuyutan. Das kabuyutan ini, Mas. Subdas kabuyutan. Jadi kalau di Semarang ya masih subdas garang gitu. Skalanya di atas ini, Mas. Ini maaf, Mas. Ini skala di atas ini. Ini skala di sini. Ya. 1/211.000. Halo, Mas. Tapi nanti kita bisa ngatur skala ini, Mas. Ini nanti bisa diatur katakanlah menjadi 200.000 gitu bisa, Mas. Coba kalau kita bikin 200.000 permisalan, Mas ya. Skala ini diatur ini. Ini bisa untuk ngatur-ngatur skala ini. Fleksibel, Mas, di JIS, Mas. Ya. Kita rubah jadi 00-nya nih. 0. Kalau skala segitu berapa? Seperti apa misalnya aja ya. Lebih besar tentunya, Mas ya.
Lebih besar sedikit. Coba kita lihat. Nah, lebih besar sedikit. Ini skala 1/200.000, Mas. Halo? Bisa ngikuti? Bisa, Halo? Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini tinggal kita waktunya sudah ya habis. Ya, ini tinggal membuat layout. Saya bertanya dulu, teman-teman sudah diajari membuat layout atau belum? Insya Allah sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, gitu. Jadi kalau sudah, Anda tinggal buka-buka lagi untuk belajar bagaimana cara membuat layout. Halo, bisa? Iya, Pak. Oke, Bisa, Pak. begitu ya teman-teman. Jadi silakan nanti ini Anda coba nanti Anda bisa membuat tentang peta arahan fungsi lahan. Tugas 1. Apa? Membuat arahan fungsi lahan. Daerahnya mana, Pak? Bebas. Sak senengnya saudara, daerah mana saja boleh, gitu. Ya. Nah, supaya Anda lebih mudah, tidak merasa berbeban. Ya. Ada pertanyaan? Tidak? Atau ada, Saya silakan. Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi dalam proses scoring itu, Pak, yang di bagian jenis tanah itu kan ada kompleks gerumusol, regosol, sama Mediterranean itu tadi, Pak. Ya. Untuk yang gerumusol itu kan poinnya 60, sedangkan Ya. regosol 75, dan yang Mediterranean itu 45. Nah, itu bagaimana, Pak? Dalam penentuan pemilihan kita, dalam penentuan memilih skor yang mana gitu, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Oke, teman-teman bisa memilih kalau ada beberapa begitu mungkin dipilih yang boleh memilih yang tinggi, Mas. Ya. Karena ini peta prediksi. Prediksi bagaimana untuk memberikan arahan fungsi lahan di suatu tempat. Ya, prediksinya bagaimana begitu. Ya, ini. Oke. Begitu, Mas. Mas siapa tadi namanya ini, Mas? Mas Muhammad Hafid, ya, Mas Komting ini. Baik, Mas Pak. Hafid Terima kasih, Noval. Pak. Ya. Oke. Oke. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, jadi ya tolong ditulis Mas Komtingnya. Ya. Hari ini ada tugas 1, yaitu siswa berlatih membuat peta arahan fungsi lahan. Wilayahnya bebas. Skornya menggunakan yang sudah di-share di Elena. Baik, Gitu, Mas, Pak. ya. Oke. Baik. Nanti kalau ada kesulitan boleh bertanya lewat WA. Ini nanti ada videonya, nanti saya kirimkan insya Allah setelah kita lihat, saya cek bisa dikirimkan. Gitu ya. Siap, Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, maka pertemuan pada hari ini akan saya akhiri. Ini ada 31 orang di sini. Wah, berarti sudah masuk semua ini. Saya anggap masuk semua ya, ini 30 tidak persensi. Saya lupa belum disetting atau sudah Elena kemarin ya, teman saya Pak Farudin dan Nabi. Tapi ini ada persensinya, ini masuk 31, berarti saya anggap masuk semua. Tambah 1 saya, mahasiswanya 30. Oke, begitu ya teman-teman mahasiswa ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa berlatih, bisa bermain JIS, dan nanti bisa mengerjakan skripsi akhirnya dengan tangan sendiri, ya, tidak disuruh buatkan orang lain, gitu ya. Selamat belajar, selamat berlatih. Sampai ketemu pada pertemuan mendatang. Saya akhiri sekian dulu, ya. Tadi mana? Tadi saya merekam kok. Recordingnya di mana nih? Stop ya. Post recording. Stop recording. You want to stop recording to the cloud? Yes.